Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zumardi Amal. Saya mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Ekonomi Pembangunan, Universitas Hairun Kota Ternate. Mana maksud atau tujuan saya membuat video ini ialah untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen pengampu, yakni Pak Dr. Jufri Jacob, pada mata kuliah teori dan kebijakan pembangunan pedesaan, di mana dalam video ini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi yang ada di dalam buku Kebijakan Pembangunan Pedesaan oleh Pak Dr. Jufri Jacob dan Ibu Rahmawati Amin, di mana saya akan mulai dari bab pertama atau menjelaskan pada bab pertama mengenai konsep dan teori pembangunan pedesaan, yang di dalamnya terdapat beberapa poin, di mana poin pertamanya mengenai evolusi konsep pembangunan pedesaan. Evolusi konsep pembangunan pedesaan atau konsep pembangunan pedesaan itu sendiri tidak pernah bersifat statis, melainkan terus terjadi transformasi yang bersifat kompleks seiring dengan perubahannya struktur ekonomi global, dinamika sosial masyarakat, kemudian juga perkembangan daripada ilmu pembangunan itu sendiri, di mana pada fase awal pembangunan pedesaan itu sering dipahami secara reduksionis sebagai strategi atau upaya daripada peningkatan produksi pertanian, yang dimana menggunakan asumsi dasar yaitu sektor agraris sebagai tulang punggung utama dari ekonomi pedesaan. Dalam kerangka ini, intervensi pembangunan seringkali diarahkan pada intensifikasi produksi melalui penggunaan teknologi modern dalam upaya untuk peningkatan penyediaan benih dan pupuk yang unggul, serta pembangunan daripada infrastruktur dasar, contohnya seperti irigasi dan juga jalan desa. Logika yang mendasari daripada pemikiran ini ialah kuat atau erat dipengaruhi oleh pemikiran ekonomi klasik yang mengatakan bahwa pertumbuhan output akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau akan meningkatkan kesejahteraan. Namun menurut fakta atau pengalaman empiris daripada negara-negara berkembang menunjukkan bahwa peningkatan produksi tidak secara langsung meningkatkan atau menghasilkan distribusi kesejahteraan secara merata. Evolusi daripada konsep pembangunan pedesaan menunjukkan pergeseran yang signifikan dari pendekatan yang bersifat sempit dan sektoral ke pendekatan yang bersifat holistik, partisipatif, dan berkelanjutan, di mana proses transformasi ini tidak hanya mencerminkan perkembangan konsep pembangunan pedesaan, tapi juga sebagai respon terhadap realitas empiris yang semakin kompleks. Oleh karena itu, penting untuk memahami konsep pembangunan pedesaan sebagai dasar untuk merancang kebijakan pembangunan pedesaan yang lebih efektif dan kontekstual.
Selanjutnya kita masuk ke poin kedua daripada bab pertama, mengenai teori modernisasi dan teori dependensi. Di mana teori modernisasi atau teori dependensi itu sendiri juga di mana pada upaya untuk memahami konsep pembangunan pedesaan, teori modernisasi dan teori dependensi itu dijadikan sebagai kerangka analisis yang memberikan perspektif yang berbeda dalam memahami mengenai perubahan sosial dan ekonomi, di mana kedua teori ini lahir daripada konteks sejarah yang berbeda dan memberikan pandangan atau cara pandang yang kontras terhadap hubungan antara pembangunan, kekuasaan, dan struktur ekonomi global. Di mana teori modernisasi itu sendiri berangkat daripada asumsi bahwa pembangunan merupakan proses transformasi yang bersifat linier dan universal, di mana setiap masyarakat akan menghadapi atau mengalami tahapan-tahapan yang sama menuju ke arah yang lebih maju. Kemudian teori modernisasi itu sendiri juga pada konteks pemahaman atau konsep pembangunan pedesaan itu sering kali ditafsirkan sebagai sebuah kebijakan yang mendorong pengadopsian daripada penggunaan teknologi modern dalam upaya untuk peningkatan daripada produksi hasil pertanian dan juga integrasi pasar yang lebih luas. Selain itu juga teori modernisasi seringkali dikaitkan dengan dampak-dampak negatif yang terjadi, semisal meningkatnya kesenjangan sosial, kemudian marginalisasi terhadap kelompok-kelompok tertentu, dan hilangnya nilai-nilai lokal yang menjadi identitas daripada masyarakat desa. Sebagai respon terhadap teori modernisasi, munculnya teori dependensi menekankan pentingnya bahwa faktor eksternal dalam menjelaskan keterbelakangan, di mana teori ini berargumen bahwa kesenjangan yang terjadi antara negara maju dan negara berkembang itu karena hubungan struktural yang tidak seimbang dengan sistem ekonomi global, di mana pada konteks pembangunan pedesaan, teori dependensi itu sendiri juga memberikan pemahaman bahwa hal-hal yang menyebabkan keterbelakangan desa itu tidak hanya disebabkan oleh faktor-faktor internal saja, seperti kurangnya pengadopsian teknologi modern dan tidak produktifnya masyarakat. Tetapi hal yang menyebabkan keterbelakangan daripada desa itu sendiri disebabkan oleh struktur ekonomi yang menempatkan desa pada posisi subordinat. Meskipun kedua teori ini memiliki perbedaan yang mendasar, namun hal tersebut tidak seharusnya menjadi alasan untuk dipertentangkan secara dikotomis, karena kedua teori ini memberikan pemahaman landasan yang fundamental dalam upaya merumuskan
ataupun merancang kebijakan pembangunan pedesaan yang efektif dan berkelanjutan. Saya kira cukup sekian yang dapat saya sampaikan daripada bukunya Pak Dr. Jufri Jacob dan Ibu Rahmawati Amin dengan judul Kebijakan Pembangunan Pedesaan. Mungkin kesempatan saya akan coba menyampaikan materi-materi lainnya. Mungkin itu saja, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Apabila teman-teman ada pendapat, saran maupun tanggapan yang ingin disampaikan, tulis di kolom komentar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.